Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini juga menjadi hari Senin yang menyenangkan ya guys. Awal minggu yang menyenangkan untuk kita semua. Amin, sekali lagi untuk itu ya. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, khusus untuk para kepoers atau stalkers ya guys, yang suka intip-intip energi orang lain. Oke, aku akan bantuin kamu guys untuk melihat atau mengintip energi orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Nanti aku akan bacakan secara berurutan dari Taurus sampai ke Pisces ya, sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke, jadi nanti kalau aku bilang Taurus, artinya orang yang kalian kepoin itu zodiaknya Taurus ya guys. Sementara zodiak kalian bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Gemini misalnya, maka orang yang sedang kalian kepoin zodiaknya Gemini. Sementara zodiak kalian bisa apa saja, oke? Dan akan lebih bagus kalau memulai kepoan kalian itu dari moon sign seseorang. Artinya kamu akan melihat rahasianya yang tersembunyi, terselubung dari dia atau yang dia rahasiakan. Kemudian dilanjutkan ke ascendant atau rising ya. Yang terakhir baru ke sun, oke? Jadi untuk mengkepoin seseorang mungkin kamu perlu melihat 3 zodiak untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai keadaan dia di 1 minggu ke depan ini, yes? Ini bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan mereka guys. Bisa tentang karirnya, bisa tentang keuangannya, romansnya. Kamu akan langsung tahu saja karena kamu adalah kepoers sejati. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi ya guys, dan juga tidak ada video extended. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan semaksimal mungkin pesan yang aku dapatkan dari 1 kartu ya, karena aku hanya akan buka 1 kartu saja untuk masing-masing zodiak. Karena alasannya adalah kepo berlama-lama itu nggak bagus, hanya akan bikin kamu overthinking mengenai hidup seseorang, dan itu nggak ada gunanya untukmu, yes? Oke. Khusus untuk kalian yang suka lompat-lompat guys, kutu lompat istilahnya ya, silahkan cek di kotak deskripsi, aku ada bikin timestamp namanya. Di samping tulisan zodiaknya itu akan ada angka, silahkan diklik di angka itu. Kamu akan langsung melompat guys seperti seekor kutu ke zodiak yang kamu incer, yang ingin kamu kepoin ya. Karena aku tahu waktu kalian sangat berharga guys. Apalagi dalam hal mengkepoin, waktu itu sangat berharga. Jadi aku tidak ingin menyanyiakan waktu kalian ya. Oke, kita akan pakai 2 deck seperti biasa. Ganti elemen, ganti deck ya. Yang mana dulu? Ini dulu katanya. Oke, ini berarti kita letakkan di sini dulu. Dimulai dari earth sign ya, baru nanti berakhir di water sign. Are you ready guys? Kerjasama kalian sangat dipentingkan guys dalam readingan ini, supaya bisa tetap memfokuskan orang yang ingin kamu kepoin. 1 orang aja ya, jangan banyak-banyak ya. Kamu harus bisa bayangkan wajahnya dan harus bisa tahu namanya guys. Namanya disebutkan di dalam hati, karena takutnya orang lain dengar gitu ya, mana sebelah kalian dengar dan itu suaminya dia gitu kan, bahaya. Oke, lanjut. Kita akan segera mulai ya. Dari earth sign dulu, dimulai dari Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Taurian, halo Taurus. Izin kepo Bapak Ibu Taurus. Izin kepo Bapak Ibu Taurus. Taurus ya, ini dia guys, sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui. The Chariot ya, ini kayak traveling, aku lihat jalan-jalan bisa jadi, atau tugas keluar kota. The Chariot ini juga bisa berarti membeli kendaraan baru, mulai mengkredit kendaraan bermotor, oke. Kalau in spirituality, Chariot itu artinya moving on to from one point to another point ya, from the old point to the new point and no return back. Jadi tidak ada cerita kembali. The Chariot itu kan selalu one way, 1 arah, dari sini ke sini, selesai. Ini datangnya dalam bentuk kereta kencono ya guys, artinya universe yang kirimkan kereta ini dan kemudian membawa seseorang, karena memang sudah waktunya dia dibawa keluar. Keluar, ada meninggalkan yang lama menuju tempat yang baru atau titik yang baru. Kalau kamu sedang kepoin seorang Taurus yang bekerja, mungkin dia akan dimutasi guys, atau pindah divisi, atau pindah keluar kota begitu ya, atau melakukan perjalanan, oke, yang cukup panjang dan lama. Oke, atau kalau secara general ada proses moving on yang terjadi di luar kendali Taurus, mau nggak mau harus diikuti
karena this is major arcana ya. Semua major arcana di luar kendali manusia datang dan pergi, divine timing. Kalaupun manusia melawan, maka akan kena sambar petir, the tower. Oke. Jadi ada proses moving on yang terjadi dalam kehidupan Taurus secara general aku lihat di sini. Mungkin kamu Cancerian yang sedang kepo sama si Taurus ini. Oke, dan ini untuk kebaikan dia guys, katanya untuk kebaikan dia. Somehow aku ngerasa harus mengatakan ini untuk kebaikan dia. Entah apa itu artinya, kamu yang tahu ya. Oke, itu dia untuk Taurus. Kita akan segera teruskan ke Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui ya guys. Di 1 minggu ke depan. Halo Virgo. Iya. The Knight of Cups. Virgonya pengen minta maaf katanya guys. Virgonya mengaku bersalah. Atau ada Virgo yang ingin mengungkapkan perasaan terdalam ke kalian. Iya, ke kamu. Knight of Cups ini akan selalu bicara tentang purity ya. Artinya dari hati yang paling dalam, dan itu tulus. Bukan tulus penyanyi ya guys. Beda. Dan Knight of Cups ini perasaan yang tulus. Jadi kalau minta maaf dengan tulus. Jadi kalau offering atau menawarkan sesuatu, menawarkan dengan tulus. Kalau misalnya memberikan sesuatu, memberikan dengan tulus. Oke, romantis aku lihat si Virgonya di 7 hari ke depan mungkin sedang jatuh cinta, dan kayaknya dengan kamu deh. Ya, oke, siap-siap deh kamu tunggu kalau dia akan menyampaikan perasaannya, menyatakan perasaannya. Dan karena dia Virgo guys, dia tuh pemalu ya, dia tuh pemalu. Virgo itu memang pemalu banget. Jadi kamu jangan berharap yang berlebihan dari seorang Virgo dalam energi Knight of Cups ya. Kecuali tadi dia ini Taurus, mungkin ia orangnya romantis, mungkin akan mengucapkan kata-kata indah begitu. Tapi kalau Virgo enggak. Yang dikasih sinyal-sinyal saja yang mungkin akan membingungkan bagimu. Tapi kalau memang kamu orangnya sensitif, kamu pasti tahu apa yang dia tawarkan atau bentuk permintaan maaf yang dia sampaikan ke kamu di 7 hari ke depan. Yes. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Halo Bapak dan Ibu Kepi, izin kepo. Banyak loh guys. Kepoin abang, kepoin apa? Najis gue. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Iya, apa sih emang penasaran gue. Oh, Nine of Pentacles, kepoin gue dong gitu. I'm fine without you. Jadi Capricorn ini kayak ngasih sinyal-sinyal bahwa I'm okay without you ya. I'm okay by myself. Dan Nine of Pentacles itu tunggal guys, independent. Dan itu beneran ya. Nine of Pentacles itu bukan sedang faking, bukan sedang memalsukan perasaan atau menunjukkan hal yang berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Nine of Pentacles itu happiness, tapi sendirian ya. Bisa jadi juga ini simbol dari tidak ingin diganggu secara finansial. Jadi kalau kamu adalah kepoers yang kayak mau mengintip apakah Capricorn bisa dipinjamin duit atau enggak mau guys. Walaupun ada tapi dia nggak mau kasih. Nine of Pentacles itu jangan ganggu duit gua nggak bakal ganggu duit lu, kayak begitu ya guys. Atau tidak ingin direpotkan secara duniawi, kayak misalnya minta tolong ini dong, minta tolong itu dong, dia nggak mau. Dan dia pun tidak akan minta tolong ini itu sama orang-orang di sekitarnya katanya ya. Dia akan menikmati independen ini dengan kebanggaan tersendiri katanya guys. And this is happiness. Oke. Oke, itu dia untuk Earth sign. Kita akan segera teruskan ke water sign. Fire sign dulu ya. Dimulai dari Aries. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo Aries, Bapak dan Ibu Aries, mohon kepo. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui ya guys di 7 hari ke depan. Halo. Oke, belum. Ya, ini dia. The Chariot sama dengan siapa tadi ya dapat The Chariot ya? Taurus ya. Oke, The Chariot ini kayak moving on, melanjutkan perjalanan begitu ya guys. Bisa jadi traveling, sibuk dengan
urusan luar kota di 1 minggu ke depan, atau membeli kendaraan baru. Itulah pengemahaman dari Chariot ya. Tapi dalam hal spirituality, Chariot itu memutuskan untuk meninggalkan yang lama-lama dan kemudian menyongsong yang baru ya guys. Dan ini di luar dari kendali Aries, karena universe yang turun tangan langsung because this is the major arcana. Oke, semua major arcana di luar kendali manusia datang dan pergi tidak terduga. Oke, di 1 minggu ke depan kayak ada yang mengangkat si Aries ini berpindah dari satu titik ke titik yang baru, dan tentunya untuk tujuan terbaik ya guys, karena semua major arcana tidak datang untuk menghancurkan manusia. Even the tower sekalipun, even the devil sekalipun guys. The devil itu gelap. Oke, supaya bisa kelihatan terang harus di dalam gelap. Itu gunanya devil guys. Kenapa devil tetap di keep di major arcana? Kenapa kejahatan tetap ada di dunia ini? Supaya bisa melihat, bisa membedakan yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Kita tidak akan kenal kebaikan kalau tidak ada kejahatan. Kita tidak akan kenal terang kalau tidak ada kegelapan. Jadi semua major arcana kartu yang baik, termasuk the Chariot. Pindahnya si Aries ini, bergeraknya si Aries ini dari titik lama ke titik baru, itu untuk kebaikan dia ya. Kayak ada perpisahan guys. Kamu nggak akan bisa ketemu lagi sama si Aries ini begitu, nggak bisa sering-sering ya. Bisa jadi dia dipindah keluar kota gitu, jauh, jangkau panjang lagi tugasnya, masih belum tahu kapan akan kembali dari Jakarta pindah ke Kalimantan misalnya begitu. Kayak akan ada perpisahan, but in a good way ya guys, bukan yang sedih-sedih, in a good way. Jadi kayak peluk-pelukan, nangis-nangisan begitu, dadah gitu, sampai ketemu lagi gitu ya. Bukan perpisahan yang jelek-jelek, oke? Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Please bless this reading for Leo. Leo Stalker, kolektif yang sedang kepo sama Leo. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. The Emperor, oke. Ini kartunya Aries sebenarnya. Bisa jadi kamu adalah seorang Aries yang kepo sama Leo ini. Ini power ya guys, simbol kekuasaan, kekuatan yang dipegang berhasil, yang dikerjakan sukses begitu. Penguasa juga. Jadi kalau ini budak corporate, bukan budak-budak yang kecil-kecil ya, CEO, GM begitu, director. Kalau ini businessman, maka dia bisnisnya bukan yang kecil-kecil tapi bisnis yang besar-besar ya. Tapi apapun itu, The Emperor ini major arcana, artinya crowning. Ini dikasih oleh universe dalam bentuk kehormatan sama si Leo-nya ya. Ini Leo tak kasih kamu energi Emperor supaya kamu bisa titik 2, make yourself independent. Jangan bergantung sama orang ya. Selama kamu tak kasih mahkota Emperor ini, kamu tidak boleh bergantung sama orang. Yang kedua, kerjakan yang perlu kamu kerjakan untuk bertanggung jawab. Karena di setiap energi Emperor pasti ada responsibility. Mulai dari mengurus orang tua, mengurus saudara, menanggung jawabi keluarga, membayar biaya kuliah adik, menafkahi anak ya, macam-macam, oke? Dan selama dia masih bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka energi Emperor ini akan tetap diberikan pada dia begitu. Apa bedanya energi King dengan Emperor? Emperor itu akan selalu lebih tinggi dari King guys. King itu minor karena usaha manusia, sedangkan Emperor benar-benar anugerah ya, dikasih. Yang dia kerjakan sukses, yang dia sentuh berhasil. Oke, ini keras kepala guys, banget ya, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditentang. Ya you know lah ya, Sultan seperti apa. Dan dia karismatik sekali. Kita itu terlepas dari dia punya uang atau enggak, energi Emperor itu bukan hanya tentang kekayaan ya, tapi tentang karisma juga, kekuasaan, power, kemampuan berbicara guys, dan respect. Kita nggak tahu entah kenapa harus respect sama dia. Itulah anugerah tadi yang dikasih tadi oleh universe itu. Kenapa ya kita harus respect sama ini orang? Nggak ngerti aja gitu, tapi kita akan jaga bicara di depan dia. Nggak mau sembarangan ngomong sama dia. Nggak akan sembarangan kayak guyon-guyon sama dia. Karena energi Emperor itu tidak bisa dibohongi guys, oke? Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarian. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Tekal Pandil, Make 3, Tekal Pandar, Cancel, Tekal Pandar, Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo.
Iya. Oh, The Queen of Cups. Sagittariusnya sedang jatuh cinta tapi tidak bisa mengungkap karena aku lihat di sini ada perasaan yang mendalam ya guys. The Queen of Cups itu kita akan selalu bicara tentang emotion because this is cups, oke. Dan kemudian energi tertinggi dari feminim adalah Queen di minor arcana. Jadi apapun jenis kelaminnya ya, nggak harus perempuan ini, bisa jadi laki-laki. Tapi intinya ada perasaan yang sangat mendalam ke seseorang, mungkin ke kamu guys. Iya, kayaknya ke kamu deh. Tapi tidak bisa diungkapkan. Ya kayak misalnya kekaguman, oke, rasa sayang yang sangat besar, rasa cinta yang sedalam lautan. Iya betul ya. Ya pun aku ketawa bilangnya tapi aku benar serius. The Queen of Cups, oke. Ini kepalanya nggak jelas di mana guys. Iya nggak sih? Ini kayak aku nggak tahu harus bikin kepala aku di mana kalau aku ungkapkan ini. Ini rasa yang dipendam, ditahan karena gengsinya tinggi banget. Ya, si Sagittarius ini gengsinya tinggi banget. Tapi perhatian itu semakin lama semakin mendalam. Cie 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 cie, senang deh kamu. Oke. Jadi Sagittarius yang sedang kamu kepoin ini di 1 minggu ke depan itu akan terlihat lebih diam, tapi sikapnya akan berubah ke kamu. Ya, diamnya dia itu bukan kayak diam-diam yang dulu. Sebelum dia masuk ke energi The Queen of Cups, tentu saja lebih menghargai. Tidak berani macam-macam sama kamu, walaupun tidak akan ini. Oke, thank you. Barusan dibilang ya. Jadi gini, Sagittarius itu sebenarnya Wands energi ya, fire sign energi itu energinya Wands, dan King of Wands atau Queen of Wands itu kan selalu umbar sana umbar sini guys, ya kayak pujian, rayuan gombal segala macam, but don't know how to love. Ya, begitulah tipikal Wands. Dia tuh akan pintar banget ngomong guys tentang perasaan, I love you, cantiknya kamu, gantengnya kamu, tenangnya aku berada di sampingmu, begitu. Tapi sebenarnya itu orang tidak tahu bagaimana cara mencintai. Ya, berbanding terbalik dengan energi Cups. Dia tidak banyak ngomong, banyakkan diam, tapi the emotion is very deep. Ya. Jadi perubahan ini kalau memang dia benar dari seorang dari seorang Queen of Wands ke Queen of Cups begitu, dulunya dia itu kayak gampang aja umbar emotion, gampang aja romantisan as the Queen of Wands, dan kemudian di 1 minggu ke depan akan terasa lebih diam. Tapi kamu bisa ngerasain kalau dia akan lebih respect sama kamu, lebih menghargai kamu. Nah itu dia the Queen of Cups ya, tidak akan gampang mengumbar emotion lagi, tapi sebenarnya rasa itu semakin mendalam. Oke, itu dia untuk Sagittarius guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign, dimulai dari Libra dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, halo Libra. Iya. The King of Sword. This is Libra energy, air sign energy ya, Libra, Gemini, Aquarius energy, sword, pedang. Ini emotionally unavailable guys, malas gua gitu ya, entah malas ke kamu atau malas ke dalam kehidupnya, malas ke kerjaannya, malas ke keluarganya, malas ke istrinya, malas ke suami, I don't know. Tapi yang jelas The King of Swords ini emotionally unavailable dan kemudian malas ngapa-ngapain ya, akan lebih banyak menyendiri, tapi otaknya jalan loh guys ya. King of Swords itu mikir-mikir sana, mikir-mikir sini, walaupun yang dia pikirkan itu sangat-sangat malas untuk dia kayak implementasikan, kayak direalisasikan itu malas. Ide banyak banget begitu karena cerdas ya, strategi sebenarnya energi sword ini. Makanya dia tuh atau energi sword ini sering masuk ke militer ya, jadi kayak tentara perang ya, kayak panglima perang, itulah energi sword. Libra, Gemini, Aquarius energi, mereka itu kan selalu bawa pedang kemana-mana guys ya, seolah-olah menyerang. Sebenarnya enggak, itu simbol pedang itu simbol dari strategi ya. Strategi banyak begitu, tapi terlalu malas untuk merealisasikan. Termasuk dia malas lihat kamu katanya, I don't know why. Oke, kita kan segera teruskan ke air sign yang berikutnya, ada Geminul. Silakan kamu fokuskan wajah Geminul yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Gemini. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mugi-mugi bisa bermanfaat. Oke, Gemini.
Gini-gini amat deh. Oke, the Ten of Cups ini family ya, keluarga, lebih fokus ke keluarga, ada kebahagiaan bersama. Kalaupun bukan keluarga yang sedarah begitu, tapi dia akan ada di sekeliling orang-orang yang dia anggap seperti saudara. And this is happiness ya guys, ini kebahagiaan. Nggak ada the Ten of Cups nangis-nangis, nggak. Walaupun bukan dengan saudara-saudara, bisa jadi orang kantor itu kita anggap keluarga ya nggak sih? Terutama kantor ya guys, karena kita setelah rumah kantor, yang paling waktu yang paling banyak itu habis itu setelah di rumah di kantor kan begitu. Makanya orang-orang kantor itu yang paling sering kita anggap seperti keluarga, teman satu kerja, bos gitu ya, terutama yang cocok-cocok sama kita. Inti dari The Ten of Cups ini adalah yang satu ketawa, yang lain ketawa. Mereka itu satu visi misi, satu pemahaman. Walaupun beda darah ya, tapi bisa jadi juga memang ada urusan keluarga. Si Jaminanya mungkin Jaminanya akan mudik dulu guys di 1 minggu ke depan karena ada acara keluarga dan itu acara yang bahagia ya. The Ten of Cups mungkin ada yang nikahan, sepupu atau keluarga lah begitu, bikin syukuran atau gimana. Dan aku dengar banyak tertawa ya. Aku dengar banyak tertawa. Jaminanya ini happy nih 1 minggu ke depan dan berkaitan dengan keluarga ya. Oke. Kita teruskan untuk Aquarian guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Aquarius. Oke. The Seven of Wands kayak berusaha untuk memalingkan wajah ya. Kayak nggak pengen peduli, nggak pengen tahu gitu, cuek. Jadi kalau ada kerjaan yang ayo dibagi-bagi nih, kerjaan yang belum selesai, bos bilang begitu, dibantu dong, dibantu ya, prok. Jadi apa? Misalnya mau ngejar target gitu guys ya di akhir Oktober, dan kemudian Aquariusnya akan pura-pura gini-gini gitu, padahal nggak ada yang dikerjain. The Seven of Wands ya. Lihat ini perempuan memalingkan wajah. Aku lihat dia yoga guys. Oke. 1 minggu ke depan mungkin Aquarius yang sedang kalian kepoin ini akan lebih aktif lagi untuk yoga atau ilmu-ilmu spiritual ya, kayak meditasi atau apapun itu. Seven of Wands ini duduk di atas tongkat-tongkat yang tajam ini, tapi dia berusaha untuk menenangkan diri ya. Kayak so many problem. Oke. So little time, so much to do. But I keep calm and stay quiet. Slay kayak begitu guys ya Aquariusnya. Dengan cara yang nggak perlu gue lihat nggak akan gue lihat, yang nggak perlu gue tanggapi nggak bakalan gue tanggapi, yang nggak perlu gue senyumin tidak akan gue senyumin. Kayak begitu, memalingkan wajah ya. Agak cuek, agak dingin sikapnya di 1 minggu ke depan. It's okay. Lagi banyak masalah dia katanya ya. Dia sembunyikan guys karena tidak ada yang bisa melihat masalah ini selain kamu dan aku ya nggak sih. Ini masalahnya. Aslinya kan dia begini, seolah-olah begini ya. Sebenarnya kalau kita melihat ke dalam, oh my god, dia duduk di atas tongkat kayu guys, itu pasti menyakitkan ya. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita segera lanjutkan ke water sign, dimulai dari Cancerian dulu ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Cancer, terima kasih. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Cancer. Oh. The Justice, decision is made ya. Sebenarnya kalau pemahaman kartu The Justice ini adalah keputusan dibuat dengan sangat bulat begitu. Menurut dia membuat keputusan dengan sangat yakin, padahal sebenarnya Hakim Agung itu yang datang. Hoi, jangan ubah-ubah lagi keputusanmu, jangan pelin-pelan lagi, jangan galau-galau lagi, jangan kayak berdua hati lagi, itu aja. Dan kemudian Cancer akan, oh yes, belum pernah aku bisa merasa seyakin ini, kayak begitu. Nah itulah campur tangan dari Divine Intervention istilahnya ya, dari kartu The Justice ini, decision is made ya. Kenapa The Justice ini datang? Ini biasanya untuk membayarkan keadilan guys, yang tertunda atau yang dikhianati ya. Antara si Cancernya yang akan menerima keadilan atau Cancer yang akan membayarkan keadilan.
Jadi kalau Cancer ini beberapa waktu yang lalu, kamu kan tahu guys, karena ini energi ini untuk kamu. Kalau kamu merasa diperlakukan seorang Cancer dengan tidak baik, begitu, maka 1 minggu ke depan karma akan diterima dia ya. Em, eh, malah Hakim Agung ini akan datang untuk mengkat sesuatu dari si Cancer dan memberikan ke kamu. Tujuannya adalah supaya equals, karena ini kan yang menjaga keseimbangan, ya scale, timbangan, oke? Nggak boleh yang nggak adil itu nggak boleh berlama-lama di dunia ini. Harus segera diratakan ya. Gitulah menurut tarot, oke? Atau kalau kamu merasa memperlakukan seorang Cancer dengan tidak adil dan kemudian kamu pengen intip dia baik-baik aja nggak ya, gue nyesel nih, atau dia baik-baik aja nggak ya, apa kurang keras hajaran gue? Maka sebentar lagi Cancer akan menerima keadilan. Ya kamu yang akan dihajar oleh si Hakim Agung ini dan tujuannya adalah untuk memberi keadilan ke si Cancer. You know, this message is for you. Kamu tahu akan seperti apa skenarionya, yes? Oke guys, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Tekal pandai Almighty God, tekal pandai Archangel, tekal pandai Holy Spirit, come please leading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui ya. Scorpio, oke. Ya, tepat seperti dugaanku. Kuciwa, oke ini kecewa nih Scorpionya. Tak kusangka tak kuduga kayak begitulah guys. The Three of Swords itu lebih ke arah pengkhianatan sih sebenarnya. In general ya guys, tidak harus tentang romance. Bisa jadi teman kantornya mengkhianati beliau-beliau ini. Bisa jadi ada janji yang diucapkan tapi tidak ditepati di 1 minggu ke depan. Ada yang janji bakalan bayar utang tapi nggak dibayar. Ada yang janji akan kasih pinjaman tapi nggak dikasih begitu. Dan beliau-beliau ini kayak merasa terhianati. Tega banget sih begitu. The Three of Swords itu kecewa, sakit hati ya, seperti ditusuk dari belakang. Atau jangan-jangan kamu yang mengkhianati. Kalau kamu pengen memastikan Scorpio ini sakit nggak sekarang atas perbuatan aku, iya ini sakit hati ya guys. The Three of Swords itu sak kepalanya nggak ada guys. Dan ini dipendam ya, ini ciri khas Scorpio guys, pendendam. Jangan sampai Scorpio dengar guys. Padahal justru lebih banyak Scorpio yang menonton. Padahal aku udah berkali-kali bilang loh, kalau readingan untuk kamu nontonnya urgent message, ini khusus untuk stalker gitu. Tapi ada aja yang menontonnya, nggak masalah sih ya. It is what it is. Ketika kamu memang perlu dengar ini, kamu memang perlu mendengarnya ya. Oke, Scorpio itu kan suka mendam ya, apa-apa dipendam di dalam hati. Dan termasuk kekecewaan ini guys, akan kuingat seumur hidupku. Tidak akan pernah kulupakan selama-lamanya. Selama nafas ini masih ada dari dalam tubuhku, tidak akan pernah aku lupakan pengkhianatan yang kamu buat padaku. Dendam, grudge ya. Scorpio dendam di 1 minggu ke depan atas perbuatanmu guys. Kita teruskan ya untuk water sign yang terakhir ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces ya. Halo Bapak Ibu Pisces, izin kepo Bapak Ibu Pisces yang terhormat. Fly me to the moon, na 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 na. Oke, na na na. Di crescent apa ya namanya? Yang bulan sabit apa sih guys? Kita kan udah selesai nih. Sebentar lagi kan turun full moon udah selesai 28 ya. Setelah lagi akan turun sampai nanti membentuk bulan sabit seperti ini kepalanya. Dan ini King of Cups. Perasaan dipendam. Siapa yang dapat Queen of Cups tadi ya? Sagittarius. Kalau kamu adalah seorang Sagittarius yang lagi kepoin Pisces, maka kemungkinan besar yang kamu rasakan Sagittarius ke Pisces sama dengan yang dirasakan Pisces ke kamu. Dan kalian berdua sama-sama memendam. This is love, I love you very much ya. Tapi tidak diungkapkan, disimpan saja, tidak perlu diumbar-umbar, dinikmati saja ya. Piscesnya akan lebih banyak diam, agak-agak aneh gitu guys ya. Kayak kesannya itu gotik-gotik gimana begitu, kayak susah dibaca, susah diterawang perasaannya seperti apa.
Misterius. Oke, itu dia. Kata yang paling tepat untuk menggambarkan Pisces di 1 minggu ke depan, misterius karena ada perasaan yang dipendam. Oke, sulit untuk dipahami. Tapi sebenarnya karena ada perasaan yang dipendam, ya. Dan memang kalau Venus dan Mars itu memang beda ya guys. Venus itu energi feminim dalam hal romance, Mars itu dalam energi maskulin dalam hal romance. Venus itu lebih ke arah perasaan emotion yang mendalam, begitu sementara Mars itu lebih ke arah kekuatan seksual. Jadi memang laki-laki dan perempuan itu beda dalam hal show up atau show off the emotion. Dan kalau kamu sedang berurusan dengan Pisces perempuan, kemungkinan besar mereka akan lebih sensitif. Kayak perlu perlu dipahami, minta dirayu apa segala macam, hajar sikat belai, oke. Dan kalau kamu sedang berurusan sama Pisces laki-laki, nah kamu tunjukkan deh entah apapun itu yang membuat maskulin atau energi Mars itu berada di puncaknya. Apaan sih ngomongan gue nggak penting. Oke, itu dia untuk Pisces ya. Dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirnya sudah readingan urgent urgent message kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ya. Nggak bisa lama-lama guys, kenapa? Waktunya juga ya nggak bisa. Ini aja udah setengah jam. Selain itu kepo berlama-lama juga nggak bagus ya, karena akan bikin kamu overthinking mengenai kehidupan orang, dan itu nggak ada gunanya untukmu guys. Useless, yes. Oke. Even useless aku bilang, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa membuat pikiranmu itu lebih tenang guys, atau lebih kacau, whatever, I don't care. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys, dadah.